Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya anggaran pendidikan yang berbanding terbalik dengan realita infrastruktur pendidikan di Indonesia. Presiden pun meminta pemerintah daerah untuk betul-betul memastikan anggaran pendidikan ini tepat sasaran guna memastikan sistem pendidikan Indonesia berjalan dengan lancar. Presiden Prabowo Subianto menyebut porsi anggaran pendidikan Indonesia termasuk yang tertinggi dibanding negara lain. Namun Presiden Prabowo menyoroti masih banyak sekolah-sekolah yang rusak dan tidak memiliki fasilitas yang nyaman bagi para siswa. Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional di Bogor, Jawa Barat, Presiden mempertanyakan anggaran pendidikan yang ditengarai tidak tepat sasaran, lantaran masih banyaknya fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang tidak layak, mulai dari ruang belajar hingga toilet. Presiden menegaskan pemerintah akan terus melakukan revitalisasi sekolah dalam waktu secepat mungkin. Tidak kita mencari kesalahan siapapun. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Mari kita bertanya, apakah anggaran pendidikan yang begitu besar sudah bertahun-tahun sampai atau tidak kepada alamat yang harusnya ditujukan. Kita masih melihat tadi dan kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu, bagaimana bisa? Ini saya ingatkan, tanggung jawab dari pemerintah daerah, tanggung jawab dari wali kota, bupati, gubernur, bersama-sama. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan sekolah-sekolah di Indonesia harus memenuhi standar sarana dan prasarana, termasuk akan diluncurkan bantuan untuk guru honorer sampai bantuan studi untuk guru. Selain itu, Abdul Mukti juga menyampaikan akan meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi para guru. Selain itu, akan diluncurkan pula bantuan untuk guru honorer yang akan ditransfer langsung ke rekening guru-guru tersebut. Yang pertama adalah program revitalisasi pendidikan di Indonesia. Anggarannya 16,9 triliun dan insya Allah itu bisa kita alokasikan untuk 11.440 satuan pendidikan. Ini karena kita ada penghematan karena mekanisme pelaksanaan yang berbeda dari yang sebelumnya. Yang kedua adalah program digitalisasi pendidikan, yaitu bantuan untuk sekolah atau kelas-kelas cerdas yang di situ kita membantu smartboard, kemudian televisi, dan juga memberikan pelatihan untuk gurunya. Alokasi anggarannya 2 triliun dan insya Allah pada tahun ini kita akan mulai realisasi untuk 15.000 satuan pendidikan di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah program bantuan guru honorer. Itu senilai 300.000 untuk masing-masing guru per bulan. Tahun ini kita mulai pada tahun ajaran baru bulan Juli dan itu yang menerima sekitar 310.000 guru di Indonesia. Pemerintah daerah pun akan terus-menerus diingatkan dan diawasi, memastikan agar anggaran pendidikan bisa sampai tepat sasaran untuk memastikan sistem pendidikan Indonesia berjalan dengan baik. Tim Liputan Metro TV.